Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang operasi vektor penjumlahan dan pengurangan secara grafis. Sebelumnya, ini anggota kelompok kami. Apa itu vektor? Vektor adalah besaran yang punya nilai atau magnitudo dan arah. Secara grafis, vektor digambarkan sebagai ruas garis berarah atau panah, dengan panjang panah mewakili nilai atau besar. Vektor dan arah panah mewakili arah vektor. Pertama, penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor adalah di mana penggabungan dua vektor menjadi satu dengan menggunakan dua metode, terdiri dari metode segitiga dan jajar genjang. Kita dapat menggunakan rumus berikut. Vektor A plus vektor B sama dengan vektor C. A. Metode segitiga. Metode segitiga ini adalah cara penjumlahan dengan cara menempatkan titik pangkal vektor B pada ujung vektor A. Kemudian hasil penjumlahannya menghasilkan vektor yang menghubungkan garis vektor A dan vektor B yang biasanya garis itu disebut garis resultan vektor. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah vektor B, ini ini pangkal, dan ini ujung dari vektor A. Jadi, ujung vektor A bertemu dengan pangkal vektor B. Kemudian menghasilkan garis yang menghubungkan dua vektor ini yang membentuk segitiga, dan garis vektor ini biasanya disebut resultan vektor. Hasil dari penjumlahan ini vektor A plus vektor B. Untuk mengetahui nilainya, kita dapat mengetahui X, Y-nya. Jadi ini ada X dan Y. X pada vektor A 1 dan Y pada vektor A ada 3. Kita hitung. 1, 2, 3. Dan pada vektor B untuk mengetahui X-nya juga sama. Jadi nilai A diperoleh dari sini. 1, 3, dan B ini 3, 4. Kemudian vektor A plus vektor B. Jadi ditambah seperti biasa saja. Nah ini seperti ini. 1 plus 3 sama dengan 4. Kemudian 3 plus 4 sama dengan 7. Selanjutnya, contoh soal metode segitiga. Contoh, diketahui vektor A 2,5, 2 dan 5. Vektor B min 1 dan 4. Ditanya hasil dari vektor A plus vektor B dengan metode segitiga. Jawab, vektor A plus vektor B sama dengan 2, 5. Ini diperoleh dari sini ya. Plus min 1 dan 4. Ini diperoleh dari sini. Sama dengan 1, 9. 1 dan 9. Jadi ini ditambah sama ini. 2, min 1, hasilnya adalah 1. 5 plus 4, hasilnya adalah 9. Jadi resultan vektornya adalah R sama dengan 1 dan 9. Kemudian selanjutnya, B. Metode jajar genjang. Metode jajar genjang adalah cara penjumlahan vektor dengan meletakkan titik pangkal kedua vektor A dan B pada titik yang sama. Kemudian buat dua vektor saling sejajar sehingga membentuk bangun jajar genjang. Garis diagonal dari titik pangkal menghubungkan dua vektor merupakan hasil penjumlahannya atau disebut juga resultan vektor. Nah, jadi di sini tuh pada titik pangkalnya, titik pangkal bertemu dengan titik pangkal. Kemudian ada garis titik-titik ini dan menghasilkan garis yang menghubungkan ini. Namanya adalah garis resultan vektor A plus vektor B. Kemudian ini adalah rumusnya. Vektor A sama dengan X1 kali Y1 dan vektor B sama dengan X2 kali Y2. Maka resultan penjumlahan vektornya adalah resultan vektor sama dengan vektor A plus vektor B sama dengan X1 plus X2, kemudian Y1 plus Y2. Contoh soal metode jajar genjang. Contoh, diketahui vektor A sama dengan 2 dan 1. Vektor B sama dengan min 3 dan 4. Ditanya, hasil dari A plus B dengan metode jajar genjang. Jawab, resultan vektor sama dengan vektor A plus vektor B sama dengan 2 plus min 3. Kemudian min 1 plus 4. Ini diperoleh dari sini ya. 2 dan 1. Jadi 2 ditaruh sini. Min 1 ditaruh sini. Sesuai dengan rumus yang tadi ya. Kemudian minus 3 diperoleh dari sini. 4 diperoleh dari sini. Kemudian ini dihitung. 2 plus min 3 hasilnya yaitu min 1 plus 4 hasilnya yaitu 3. Jadi resultan vektornya adalah R sama dengan min 1 dan 3. Selanjutnya yaitu pengurangan vektor. Pengurangan vektor adalah di mana penggabungan dua vektor menjadi satu dengan menggunakan dua metode, terdiri dari metode segitiga dan jajar genjang. Kita dapat menggunakan rumus berikut. Vektor A min vektor B sama dengan vektor A plus min vektor B. Kenapa ditulis seperti ini? Kita lihat di sini. Jadi metode segitiga ini pada pengurangan tetap sama seperti yang penjumlahan. Akan tetapi garis pada vektor yang dikurangi itu dibalik menjadi berlawanan arah. Nah, seperti ini contohnya. Yang sebenarnya sini dibalik berlawanan arah menjadi seperti ini. Nah, ini juga masih sama,
sama seperti pada penjumlahan tadi. Untuk mengetahui X, Y-nya diperoleh dari ini ya, sumbu Y dan sumbu X. Pada A ini kita hitung X-nya 1, 2, 3. Ada 3 dan Y-nya dia memotong 2. 1, 2. Nah, ini sama. Kemudian kita masukkan rumusnya. Vektor A min vektor B sama dengan vektor A plus min vektor B min. Sama dengan 3 min 1, 2 min 3. Ini diperoleh dari sini. Dan pengurangan seperti biasa, 3 min 1 sama dengan 2, 2 min 3 sama dengan min 1. Contoh soal metode segitiga. Contoh, diketahui vektor A sama dengan 5, dan 7. Vektor B sama dengan 2 dan 4. Ditanya hasil vektor A min vektor B dengan metode segitiga. Jawab, vektor A min vektor B sama dengan vektor A plus min vektor B. Sama dengan 5, 7, min 2, 4. Sama dengan 3, 3. Dan ini diperoleh dari sini ya. Pengurangan seperti biasa 5 minus 3, seperti itu. Kemudian metode jajar genjang. Pengurangan vektor metode jajar genjang adalah cara mengurangi dua vektor dengan membuat jajar genjang dari vektor A dan vektor B yang arahnya dibalik vektor atau vektor negatif. Lalu, vektor hasilnya adalah diagonal jajar genjang dari titik awal ke titik akhir. Garis diagonal dari titik pangkal menghubungkan dua vektor merupakan hasil penjumlahannya atau disebut juga resultan vektor. Nah, ini juga sama seperti pada metode segitiga. Vektor pengurangnya dibalik menjadi berlawanan arah. Yang awalnya seperti ini menjadi seperti ini. Kita aplikasikan di sini. Rumusnya ini prinsipnya ya. Jadi rumus metode jajar genjangnya ini R vektor resultan sama dengan vektor A min vektor B. Maka resultan atau pengurangan vektornya adalah resultan vektor sama dengan AX min BX, kemudian AY min BY. Selanjutnya contoh soal metode jajar genjang. Contoh, diketahui vektor A 4 dan 6, vektor B sama dengan 2 dan 3. Ditanya hasil pengurangan vektor A min B metode jajar genjang. Jawab, resultan vektor sama dengan resultan vektor A min resultan vektor B, kemudian rumusnya dimasukkan. Resultan vektor sama dengan AX min BX, kemudian AY min BY. Nah, kemudian ini ditaruh sini. 4, ini A, 4X, ini X ya, ini Y. Kemudian kemudian BX, AY min BY, BY, ini AY, ini A, Y, AY, ini AY, BY. Jadi, dari pengertian sebelumnya, diketahui sifat-sifat penjumlahan. Yang pertama, pada sifat-sifat penjumlahan itu sifat komutatif atau pertukaran. Untuk setiap vektor A dan vektor B sama dengan vektor A plus vektor B. Sifat 2, sifat asosiatif atau pengkelompokan. Untuk setiap vektor A dan vektor B dan vektor C, vektor A plus vektor B plus vektor C sama dengan vektor A plus vektor B plus vektor C. Yang ketiga, elemen identitas, yaitu vektor 0. Untuk setiap vektor A plus 0 sama dengan vektor A sama dengan vektor 0 plus vektor A. Yang keempat, yaitu inverse penjumlahan. Inverse penjumlahan suatu vektor A ditulis min vektor A dan memenuhi vektor A plus min vektor A sama dengan 0. Kemudian selanjutnya yaitu sifat pengurangan. Yang pertama, tidak bersifat komutatif. Vektor A min vektor B tidak sama dengan vektor B min vektor A. 2. Berlaku inverse atau kebalikan. Vektor A min vektor B sama dengan A plus min vektor B. Kemudian yang ketiga yaitu identitas 0. Vektor A min vektor A sama dengan 0. Pengurangan vektor menggambarkan perpindahan arah, menunjukkan arah dari ujung vektor B ke ujung vektor A. Thank you.